Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir, kelas A2 Agribisnis Universitas Muslim Indonesia. Hari ini saya melakukan praktek lapangan penyuluhan pertanian yang diberikan oleh Ir Rasmaida Rasfit MM dan Risma Ladewi Maskar STP MSI sebagai asisten praktik lapangan. Baik, adapun narasumber saya sebagai petani, yaitu Arham sebagai petani muda berumur 30 tahun, dan hari ini saya melakukan praktik lapangan tepatnya di Desa Bau, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur. Pendidikan formal saudara Arham SMA sederajat, dan pengalaman selama bertani 6 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada, dan mengikuti kursus atau pelatihan yaitu penyuluhan pertanian. Sarana pendukung yang dia miliki: gedung 1 unit sebagai tempat, gudang 1 unit sebagai tempat penyimpanan padi, dan lantai jemur sebagai tempat menjemur padi atau hasil panen atau tempat pengeringan padi sebelum diolah dan disimpan. Hand traktor 1 unit sebagai tempat sebagai pengguna untuk membajak sawah, dan parang 3 unit sebagai alat bantu dalam berusaha tani. Motor 1 unit sebagai alat transportasi. Luas lahan 2 hektar, status milik sendiri. Produksi 13 ton, jumlah 140 karung, dan harga satuannya 3.500 sampai dengan 4.200. Jadi kisaran total nilai yang dia dapat sebanyak kurang lebih 52 juta. Biaya verbal: benih 200 kg sebanyak 2 karung dan seharga 500.000 per karung. Jadi pengeluarannya 1 juta untuk bibit, dan untuk pupuk tidak menggunakan pupuk kandang, dan pupuk urea 100 kg sebanyak 2 karung seharga 120 dan sebanyak 2 karung. Jadi total nilainya 120.000. SP36 50 kg 1 karung seharga 120, totalnya 120.000, dan menggunakan pupuk jenis-jenis yang lain. Adapun pestisida yang dia gunakan ada banyak, tetapi yang paling banyak digunakan yaitu Virtaco dan Skor. Virtaco 500 cc sebanyak 4 botol seharga 250.000 per botol, jadi total 1 juta. Skor 500 cc 4 botol seharga 100.000 per botol, jadi seharga 400.000. Upah tenaga kerja yang digunakan yaitu pada saat pasca panen, yaitu pembayaran biaya mobil sangking atau alat sangking padi sebanyak 14 karung, jadi kisaran harga 3.500 sampai dengan 4.200. Biaya pajak lahan tidak diketahui dan penyusutan tidak diketahui. Total biaya produksi. Besaran pendapatan sebagai petani dalam semusim kurang lebih 50 juta. Berapa pendapatan kerja sampingan? Tidak memiliki pendapatan kerja sampingan. Pernah mendengar teknologi sistem tanam legowo? Pada saat 2005 dari pihak PPL, dan tetapi tidak menggunakan sistem teknik legowo, tapi menggunakan sistem tanam hambur. Saudara Arham tidak menggunakan sistem tanam legowo sebab
memiliki hasil yang kurang dan membutuhkan modal yang besar. Sejak menggunakan tanam sistem hambur sejak tahun 2017, dari pengalaman masyarakat atau dari teman-teman masyarakat, menggunakan sistem tanam hambur sebab memiliki hasil yang lebih banyak dan modal yang lebih sedikit. Pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian banyak kali dan dilakukan di kantor desa dan juga di Basar Racun. Dilakukan sebanyak 1 kali dalam satu bulan, 6 bulan atau semusim. Bapak Arham mengikuti penyuluhan dengan materi yang dibawakan oleh pihak PPL, yaitu cara penyemprotan padi, cara penyemprotan pestisida, dan cara penyampuran pestisida, dan juga cara pemupukan. Yang dilakukan pihak PPL ketika beliau gagal panen, yaitu datang bersosialisasi ketika dilaporkan ke pihak PPL. Pendapatan Saudara Arham tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan, yaitu menguasai materi sesuai yang dibutuhkan dan memberikan materi sesuai yang dibutuhkan. Materi penyuluhan pertanian mudah dimengerti sebab materi sekaligus praktek langsung. Dan materi yang disukai yaitu tatap muka sebab lebih mudah dipahami. Dan dilakukan pada saat pagi hari agar dapat praktek lapangan langsung. Dan Saudara Arham mengikuti penyuluhan atas kesadaran sendiri dan juga ingin menambah pengetahuan. Dan sikap Saudara Arham jika ada tetangganya yang tidak pernah mengikuti penyuluhan, yaitu mengajak ikut kegiatan tersebut. Masalah yang Saudara Arham alami sehubung dengan kegiatan berusaha tani, yaitu hama makin banyak, pestisida makin mahal, dan juga pupuk makin mahal, dan biaya berusaha tani makin besar. Menerima bantuan dari pemerintah, yaitu pembukaan lahan secara gratis yang disebut dengan bantuan dari pemerintah. Saran Saudara Arham terhadap PPL yang bertugas di desa agar sering-sering berkunjung dan bersosialisasi untuk masyarakat, karena akhir-akhir ini belum pernah memunculkan diri. Dan harapan Saudara Arham tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya pada pemerintah, yaitu beliau berharap agar pemerintah menambah pihak penyuluh agar mereka lebih sering mengunjungi kami, katanya. Dan itulah data-data yang saya dapatkan dari Saudara Arham sebagai petani muda. Dan adapun data yang saya dapatkan dari pihak penyuluh yang narasumbernya bernama Ika Tutraida, berumur 59 tahun, pendidikan formal S1, jumlah ketanggungan keluarga sudah tidak ada, pendapatan per bulan atau pendapatan pokok sebanyak 5 juta per bulan, pendapatan sampingan atau per bulan tidak ada, kursus atau pelatihan yang pernah diikuti sering, pengalaman menjadi penyuluh selama 38 tahun atau mulai dari 1982 sampai sekarang.
dan nama kursus atau pelatihan yang pernah diikuti salah satunya adalah latihan dasar penyuluh untuk menambah pengetahuan katanya. Persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan yaitu membuat rencana menyuluh, membuat jadwal penyuluhan, dan penyusunan materi dan terjun ke masyarakat. Materi yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir yaitu memulai pengolahan tanah, pengolahan tanaman, dan pengolahan hasil panen. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani yaitu semua alasannya agar masyarakat mudah memahami materi tersebut. Tidak menggunakan alat peraga untuk saat ini sebab petani sudah kelas lanjut. Tetapi pada awal menjadi penyuluh beliau menggunakan alat peraga sebab petani masih tergolong sebagai pemula dalam berusaha tani. Membuat jadwal kepada petani. Kegiatan penyuluhan dilakukan di kubu-kubu atau kelompok-kelompok tani. Sambutan petani dalam kegiatan penyuluh yaitu butuh dan antusias. Mengalami kesulitan mengajak petani berantusias dalam kegiatan penyuluh yaitu tidak, tapi tidak susah dan tidak gampang juga. Dia mengatakan bahwa sebagai penyuluh itu susah gampang. Kesan yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh yaitu kerja dengan baik, agak berat sebab selalu ada perubahan anggota kelompok tani dan ada kelompok tani yang berhenti dan ada juga yang baru. Jadi harus diurus dan dimulai lagi. Itulah kesan-kesannya. Penyuluhan pertanian masih dibutuhkan di masa yang akan datang sebab masyarakat atau petani masih membutuhkan bimbingan dari pihak penyuluh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.